Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hari ini sampai detik ini masih bisa menghirup napas kehidupan dan senantiasa bisa beraktivitas di setiap hari kita. Kemudian tak lupa salawat serta salam hendaknya senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat maupun pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimanapun Anda berada, sebagai bangsa Indonesia, sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi yang kita gelar 5 tahun sekali. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa patuh dan taat kepada hukum negara kita, maka kita pun tentunya bisa berpartisipasi di dalam event 5 tahunan ini, yaitu pemilu. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyangkali daripada fenomena yang ada di tengah masyarakat ketika pemilu ataupun pesta demokrasi yang digelar ini, kita banyak melihat tentang situasi-situasi atau keadaan-keadaan terkait masalah dengan politik uang atau money politik. Dan jelas di dalam hukum negara kita, ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sudah dijelaskan di dalam undang-undang tersebut tentang larangan bagi peserta pemilu khususnya di dalam masalah politik uang. Nah, jadi kaitannya dengan keadaan ataupun suatu saat ketika kita berada di dalam kegiatan pemilu nantinya, kadang-kadang di masyarakat ataupun kadang-kadang di luaran sana kita sering mendengar istilah serangan pajar. Serangan pajar di dalam pemilu tentunya tidak terlepas dari yang namanya politik uang. Nah, walaupun secara negara, secara hukum pun sudah jelas itu dijelaskan tentang larangan politik uang, tentu kita harus mengaitkannya dengan agama. Dan agama kita pun sebenarnya jelas-jelas sudah memberikan suatu statement bagaimana hukum tentang politik uang atau pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan ataupun maksud-maksud tertentu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyampaikan, la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Nah, jadi kaitannya dengan money politik ataupun yang kita katakan tadi serangan pajar, tentunya bisa kita kiaskan terhadap pemberian itu tadi. Manakala pemberian itu berupa sesuatu yang nantinya diharapkan sesuatu dari si pemberi tadi, maka akan masuklah di dalam kategori itu. Tapi ketika pemberian itu tidak ada harapan ataupun tidak sesuatu syarat yang diberikan oleh si pemberi,
maka itu tidak termasuk di dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi kembali kita kepada fenomena di masyarakat, tentunya ketika seseorang, apalagi ini kaitannya dengan pemilu atau pemilihan, baik itu pemilihan presiden ataupun caleg dan lain sebagainya, maka tentu kita bisa merasakan ataupun kita bisa melihat bahwasanya pemberian itu pasti ada sesuatu syarat atau keinginan atau sesuatu yang diharapkan dari yang memberi. Nah, otomatis sudah di dalam agama kita, apabila itu tadi berujung pada sesuatu yang diharapkan, maka haramlah hukumnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan statement itu, siapa yang memberi, bahkan yang menerima ataupun yang memberi sama hukumnya. Nah, jadi pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai Muslim ataupun seorang yang beragama, tentunya kita bisa berpijak pada hal-hal tersebut di atas, apalagi berpijak kepada landasan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah melaknat kita atau melaknat seseorang, maka otomatis akan turunlah laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak ingin menjadi orang yang terlaknat, bukan hanya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang senantiasa memiliki keyakinan, memiliki keimanan yang teguh, keimanan yang kuat, maka sama-sama kita bisa menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang senantiasa berpijak pada satu komitmen, pada satu ketentuan, di mana Allah menginginkan kita apabila kita memilih seseorang, maka pilihlah sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan di dalam agama kita, atau artinya ketika kita memilih seseorang, kita sudah melihat bagaimana kriteria sepak terjangnya atau bagaimana kepemimpinannya ataupun bagaimana ciri dari orang tersebut yang sudah betul-betul kita pahami dan kita kenal. Sekali lagi, sebagai umat beragama, sebagai orang yang senantiasa berpijak pada landasan agama, kita sama-sama bersikap bijaksana, bersikap untuk senantiasa berada pada keyakinan kita untuk tidak menerima pemberian ataupun sebagaimana apa yang disampaikan tadi, money politik atau politik uang yang tentunya akan berujung pada sesuatu hal yang membawa kepada kemudaratan. Yang jelas, siapapun yang kita pilih, siapapun nantinya yang akan kita yang akan kita mantapkan di hati kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai pembelajaran daripada kita semua, ada sebuah ayat Al-Quran yang juga memberikan suatu landasan kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ketika kita mengkaji tentang ayat tersebut atau ketika kita mencoba mempelajari tentang tafsir ayat tersebut, maka kita sampai pada satu kesimpulan. Di dalam ayat tersebut Allah menyampaikan kepada kita, jangan sekali-kali kita memakan sesuatu makanan yang kita dapat dari sesuatu pekerjaan yang batil atau menzalimi orang lain. Nah, tafsir daripada ayat tersebut disampaikan oleh beberapa ahli tafsir ataupun ahli-ahli ulama-ulama lainnya, menyampaikan bahwasanya memakan sesuatu dari yang batil. Nah, itu salah satunya termasuk tadi ketika kita bisa melakukan atau menerima pemberian dari orang lain, ataupun kita bersumpah palsu atau kita berkesaksian palsu dan lain sebagainya. Nah,
Yang pada intinya dengan ayat tersebut memberikan rujukan kepada kita jangan sekali-kali memakan sesuatu dari apa yang kita dapatkan dari yang tidak halal. Nah, ujung-ujungnya tadi kembali kita kaitkan dengan pemberian uang apabila ada sesuatu syarat ataupun ada sesuatu hal yang diinginkan daripada yang memberi. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan pada kesimpulan akhirnya sama-sama kita bersikap bijaksana, kemudian jujur di dalam menghadapi pemilihan umum yang akan kita hadapi, yang akan kita laksanakan beberapa hari yang akan datang. Wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.